Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, berjumpa lagi dengan kami channel Narasi Iman. Sebelum lanjut, mari kita tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga bisa menjadi salah satu saksi ibadah kita kelak nanti. Kali ini ada kisah yang berjudul, wanita ini 5 kali berhaji, namun tak bisa melihat Ka'bah. Tak disangka wanita ini menerima azab yang pedih sebelum ia meninggal. Ternyata, bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Hari itu mentari pagi menyinari teras rumah Pulastri yang luas dan asri. Setelah bertahun-tahun menjabat sebagai pejabat daerah, ia akhirnya menyelesaikan masa baktinya. Beban pekerjaan yang selama ini menguras tenaga dan pikirannya akhirnya terangkat. Kini, ia bisa menikmati waktunya bersama Danu, anak satu-satunya yang sedang menikmati libur kuliah. Pulastri duduk santai di teras dengan secangkir teh hangat, sementara Danu sibuk memainkan ponselnya di samping Pulastri. Pulastri tersenyum kecil sambil menatap langit. Danu, ibu akhirnya bisa santai setelah sekian lama. Sudah waktunya kita menikmati hidup. Kamu libur kuliah kan? Ibu juga sudah tidak sibuk. Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan? Mungkin ke Eropa ataupun Jepang. Ibu dengar musim bunga sakura di sana sangat indah sekali, kata Pulastri. Danu pun menjawab, berhenti bermain ponselnya dan menatap ibunya. Ibu, itu ide yang bagus. Tapi menurut Danu, kenapa kita tidak pergi ke tempat yang lebih bermakna? Kata Danu. Pulastri pun menatap Danu dengan seksama, mengangkat alis dengan sedikit agak penasaran. Tempat yang lebih bermakna? Maksudmu ziarah ke makam kakek atau nenek? Tanya Pulastri. Danu pun tersenyum tipis. Bukan itu, Bu. Danu pikir alangkah bagusnya kalau kita pergi berhaji saja, mumpung kita masih diberi rezeki dan kesehatan. Lagi pula ini bisa jadi pengalaman spiritual yang mendalam buat kita berdua, kata Danu. Pulastri tertawa kecil lalu meletakkan cangkir tehnya. Haji? Itu perjalanan yang berat. Ibu nggak yakin, apalagi dengan kondisi ibu yang sering lelah begini. Jalan-jalan di kota modern kan lebih santai. Lagi pula haji itu kan ibadah besar. Ibu belum merasa siap secara batin, kata Pulastri. Danu dengan suara lembut. Tapi Bu, bukankah itu justru kesempatan untuk mendekatkan diri ke Allah? Kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kita diberi umur panjang. Kalau ibu merasa belum siap, bukankah ini waktu yang tepat untuk memulai? Siapa tahu perjalanan ini malah membawa kedamaian untuk ibu, kata Danu. Pulastri terdiam, kata-kata Danu menusuk hatinya. Ia memang sering merasa ada kekosongan dalam hidupnya meskipun ia sudah mencapai banyak hal dalam karir. Penasaran mulai mengusik pikirannya. Setelah beberapa saat terdiam, Pulastri menghela napas panjang dan memandang Danu dengan senyum tipis. Baiklah nak, kalau kamu benar-benar ingin kita pergi berhaji, ibu akan mempertimbangkannya. Tapi ibu ini orangnya penasaran. Apa yang membuatmu yakin bahwa ini perjalanan yang tepat untuk kita? Danu dengan semangat. Karena haji itu bukan sekedar perjalanan, Bu. Ini adalah perjalanan menuju Tuhan. Kita bisa belajar banyak hal, melihat langsung Ka'bah yang selama ini kita bayangkan dalam doa. Dan ibu juga bisa merasakan bagaimana rasanya berdiri sejajar dengan umat Islam lainnya di seluruh dunia. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulastri tersenyum lembut, tergerak oleh keyakinan Danu. Kamu benar, Danu. Ibu juga penasaran. Baiklah, kita akan pergi berhaji. Tapi kamu yang bantu ibu urus semuanya ya, kata Pulastri. Danu tertawa kecil. Siap, Bu. Danu akan urus semuanya. Percayakan saja pada Danu. Pesawat yang membawa Pulastri dan Danu akhirnya mendarat di Bandara King Abdul Aziz. Perasaan harum menyelimuti Pulastri. Ia menatap Danu yang tengah sibuk memastikan barang-barang mereka tidak tertinggal. Pulastri menghela napas panjang, senyum kecil di wajahnya. Danu, ini pertama kalinya ibu merasa begini. Seperti semua beban hilang, tapi jujur ibu juga gugup. Semoga perjalanan kita lancar, kata Pulastri. Danu tersenyum menyemangati. Tenang Bu, semua akan baik-baik saja.
Ini bukan hanya perjalanan kita, tapi juga perjalanan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melindungi kita. Namun sesampainya di Mekah, ketika mereka turun dari bus yang membawa jamaah ke hotel, Bu Lastri tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia berhenti berjalan, memegang bahu Danu dengan wajah pucat. Bu Lastri dengan suara lemah, "Danu, kaki ibu rasanya lemas sekali dan panas seperti terbakar," kata Bu Lastri. Danu panik memegang ibunya yang hampir jatuh. "Bu, ibu nggak apa-apa. Tunggu sebentar, Danu panggil petugas," kata Danu. Danu dengan sigap meminta bantuan petugas haji yang segera membawa Bu Lastri ke hotel dengan kursi roda. Setelah istirahat dan meminum air zam-zam yang diberikan oleh Danu, kondisi Bu Lastri perlahan membaik. Namun kejadian itu membuat Danu khawatir. Hari pertama ibadah, setelah cukup beristirahat, Bu Lastri tampak lebih segar dan siap menjalani rangkaian ibadah. Ia dan Danu menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Suasana Masjidil Haram begitu ramai, dipenuhi jamaah dari berbagai belahan dunia. Semua tampak khusyuk berdoa dan beribadah. Bu Lastri mulai berjalan mengikuti Danu, melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Namun di tengah putaran ketiga, ia mulai merasa aneh lagi, pandangannya terasa berputar. Ia merasakan dorongan untuk menghentikan langkahnya. Bu Lastri kembali merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia terus melangkah bersama Danu, tapi pandangannya terasa kabur dan seakan ada yang menghalanginya. Bu Lastri dengan suara cemas berhenti sejenak memegangi dadanya. "Danu, ibu merasa ada yang aneh. Kenapa ibu tidak bisa melihat Ka'bah?" Danu yang mendengar itu langsung menoleh kaget. Ia memandang Bu Lastri dengan penuh khawatir. Danu dengan nada cemas menggenggam tangan ibunya. "Ibu jangan bercanda. Ka'bah ada di depan kita. Kita sedang tawaf. Ibu pasti lelah. Ayo kita berhenti sebentar dan istirahat," kata Danu. Bu Lastri dengan kebingungan yang jelas terlihat menggelengkan pelan. "Tidak Danu, ibu serius. Ibu tidak bisa melihat Ka'bah dengan mata ibu sendiri. Seperti ada sesuatu yang menghalangi," kata Bu Lastri panik. Danu yang khawatir melihat ibunya yang mulai tampak panik. "Ibu jangan ngomong seperti itu. Ka'bah ada di sana. Ayo ibu coba lihat lagi. Fokus Bu. Kita sudah hampir selesai tawaf," kata Danu. Namun Bu Lastri terus merasakan keganjilan itu. Ia seolah mata hatinya kabur. Padahal semua jamaah lain tampak jelas memandang Ka'bah dengan penuh khusyuk. Bu Lastri mulai cemas dan hatinya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Bu Lastri dengan suara serak mengusap wajahnya. "Danu, ibu takut. Kenapa hanya ibu yang tidak bisa melihatnya? Ada apa dengan ibu?" kata Bu Lastri. Danu membelai punggung ibunya dengan lembut, berusaha menenangkan. "Bu, jangan khawatir. Mungkin karena kelelahan. Banyak orang yang merasa seperti itu, tapi ibu sudah cukup kuat. Kita lanjutkan tawaf ini, dan pasti semuanya akan baik-baik saja," kata Danu. Bu Lastri mengangguk pelan, tetapi ekspresinya masih penuh kebingungan. "Semoga benar, Nak. Semoga ibu bisa melihatnya. Entah bagaimana, ibu merasa seperti ada yang menghalangi di dalam diri ibu," kata Bu Lastri. Sesampainya di kamar hotel, Danu berusaha meyakinkan ibunya untuk beristirahat. Namun perasaan cemas Bu Lastri tidak kunjung hilang. Ia merasa sangat bingung dan tertekan karena tidak bisa melihat Ka'bah tadi. Sesuatu yang sangat penting bagi setiap jamaah haji. Ia tidak tahu apakah itu karena kelelahan atau karena sesuatu yang lebih dalam. Danu memijat pelipis ibunya mencoba menenangkan. "Ibu, istirahatlah. Semua akan baik-baik saja. Mungkin ibu terlalu banyak pikiran dan merasa lelah. Nanti besok kita coba lagi tawaf. Pasti ibu bisa melihat Ka'bah," kata Danu. Bu Lastri menatap Danu dengan tatapan bingung dan khawatir. "Tapi Danu, kenapa hanya ibu saja yang tidak bisa melihat? Semua orang bisa melihat Ka'bah, tapi ibu merasa seperti terhalang. Rasanya seperti ada yang menutupi mata ibu." Danu mencoba menenangkan walaupun ia juga merasa khawatir. "Ibu, mungkin ada alasan tertentu kenapa ibu merasa seperti itu. Tapi percayalah, mungkin ini hanya ujian sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti punya rencana untuk kita," kata Danu. Bu Lastri dengan suara pelan menunduk. "Iya Nak, ibu akan mencoba lebih sabar. Semoga Allah memberikan petunjuk.
Sudah sekian lama, sudah 5 kali Bu Lastri dan Danu berangkat haji. Setiap kali Bu Lastri merasakan kebingungan yang sama, tidak bisa melihat Ka'bah. Meskipun ia tahu tempat itu ada di depan matanya. Kali ini mereka berada di Mekah untuk melaksanakan haji yang kelima, dan Danu bertekad untuk memberitahu ibunya dengan caranya yang berbeda. Danu dengan suara lembut menatap ibunya. "Ibu, coba lihat, Ka'bah ada di depan kita. Di sana, Bu," kata Danu. "Ini saat yang tepat. Lihatlah, Bu. Ibu pasti bisa melihatnya." Bu Lastri mengikuti arahan jari Danu, memandang ke arah depan dengan harapan. Namun, seperti biasa, ia tidak bisa melihat apa yang seharusnya tampak di depan matanya. Semua jamaah tawaf dengan khusyuk, tetapi Ka'bah yang seharusnya menjadi pusat perhatian tak juga tampak di mata Bu Lastri. Bu Lastri diam mencoba berkonsentrasi sambil sedikit cemas. "Danu, ibu tidak bisa melihatnya. Mengapa hanya ibu yang tidak bisa melihat Ka'bah? Apa yang salah dengan ibu?" tanya Bu Lastri. Danu dengan nada penuh harap dan sedikit cemas. "Ibu, cobalah sekali lagi, fokuskan hati dan pikiran ibu. Ini pasti bukan hal yang mustahil. Ayo, coba ibu lihat lagi. Ka'bah ada di depan kita, Bu," kata Danu. Bu Lastri menatap kosong ke depan, berusaha keras untuk melihat Ka'bah. Namun tetap tidak ada yang berubah. Ia merasa semakin terpuruk, seperti ada dinding besar yang menghalangi penglihatannya. Tak lama setelah itu, kepalanya mulai terasa sangat pusing, dan pandangannya semakin kabur. Kelegaan yang ia harapkan tak kunjung datang. Justru yang dirasakannya adalah sakit yang luar biasa di kepalanya. Bu Lastri dengan suara gemetar memegangi kepalanya. "Danu, kepala ibu sangat sakit. Rasanya seperti berputar-putar," kata Bu Lastri. Danu yang terkejut langsung menggenggam tangan ibunya dengan cemas. Ibu kenapa? Apa yang terjadi?" "Oh, ibu duduk dulu," kata Danu. Namun sebelum Danu bisa menuntun ibunya untuk duduk, kondisi Bu Lastri semakin memburuk. Kepalanya semakin terasa berputar-putar dan tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Tanpa dapat menahan diri, Bu Lastri akhirnya jatuh ke tanah. Melihat ini, Danu yang panik langsung berteriak memanggil pertolongan. Danu dengan panik berteriak ke sekeliling jamaah, Tolong, ada yang bisa membantu? Ibuku pingsan, tolong," kata Danu. Beberapa petugas haji yang berada di sekitar mereka segera mendekat. Mereka dengan cepat membawa Bu Lastri ke tempat yang lebih aman, sementara Danu mengikuti dengan penuh cemas. Petugas haji dengan tenang mencoba menenangkan Danu. "Tenang, Nak. Kami akan membawa ibumu ke rumah sakit. Dia perlu pemeriksaan segera," kata petugas haji. Setelah Bu Lastri dibawa ke rumah sakit, Danu masih tampak cemas, menunggu di luar ruangan dengan harapan agar ibunya segera pulih. Beberapa jam berlalu dan akhirnya seorang dokter keluar dari ruangan perawatan tanpa sedikit kebingungan. Danu dengan mata penuh harap mendekati dokter itu. "Dok, bagaimana keadaan ibu saya? Apa yang terjadi padanya? Kenapa ibu saya bisa pingsan seperti itu?" Dokter dengan wajah agak bingung menjelaskan perlahan. "Kami telah memeriksa ibu Anda secara menyeluruh. Semua tes fisik menunjukkan hasil yang normal, tidak ada gangguan pada tubuhnya. Tekanan darahnya juga stabil dan fungsi organ-organ tubuhnya baik-baik saja," kata dokter itu. Danu pun terkejut dan bingung, tidak bisa mengerti. "Tapi dok, ibu saya tadi pingsan. Kepalanya seperti terasa berputar-putar dan sangat pusing. Lalu sebelumnya ibu saya selalu mengatakan bahwa ia tidak bisa melihat Ka'bah. Bahkan meskipun sudah 5 kali kami berhaji. Bukankah itu sesuatu yang aneh? Kenapa dokter tidak menemukan apa-apa pada diri ibu saya?" kata Danu. Dokter dengan ekspresi serius dan penuh perhatian mencoba menjelaskan lebih lanjut. "Saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa secara fisik ibu Anda sehat. Tidak ada gejala yang menunjukkan adanya penyakit fisik. Mungkin apa yang terjadi pada ibu Anda lebih terkait dengan faktor psikologis, stres atau kecemasan yang cukup berat," kata dokter. Danu dengan suara cemas bingung dan mulai merasa frustasi. "Tapi apakah itu mungkin? Mengapa ibu saya merasa terhalang dalam melihat Ka'bah? Kenapa hal seperti itu bisa terjadi, Dok?" kata Danu panik. Dokter menghela napas pelan mencoba menenangkan Danu. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa mengalami kondisi yang disebut psikosomatik, di mana kondisi mental atau emosinya bisa mempengaruhi persepsi mereka terhadap dunia di sekitar mereka. Namun, ini bisa sangat kompleks. Saya harap agar ibu Anda mendapatkan konseling atau dukungan psikologis untuk memahami lebih lanjut apa yang terjadi pada diri ibu Anda.
kata dokter. Danu pun terdiam, mencerna penjelasan dokter, namun hatinya semakin bingung. Jadi tidak ada masalah fisik pada ibu saya. Lalu mengapa semua bisa terjadi seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu saya? Tanya Danu. Dokter dengan lembut mencoba meyakinkan Danu. Saya tahu ini sangat membingungkan, tetapi berdasarkan pemeriksaan kami tidak ada masalah medis yang ditemukan. Anda bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan ahli psikologi untuk mencari tahu lebih dalam. Kami akan terus memantau kondisi ibu Anda selama beberapa hari ke depan, kata dokter. Setelah percakapan tersebut, Danu merasa semakin cemas dan bingung. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Bu Lastri sehat secara fisik. Namun kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi di setiap hajinya masih menjadi misteri besar. Danu tidak bisa mengerti mengapa ibunya selalu merasa terhalang dan tidak bisa melihat Ka'bah meskipun sudah 5 kali berhaji. Apakah ini benar-benar hanya masalah psikologi atau ada hal lain yang lebih dalam dan tak terungkap? Danu merasa ada yang tidak beres dan ia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Hari-hari berlalu sejak Bu Lastri pingsan dan dibawa ke rumah sakit, namun kondisinya semakin memburuk. Rasa panas di tubuhnya kian menjadi-jadi, ia merasa seperti dibakar hidup-hidup. Tubuhnya terasa terbakar dari dalam. Setiap kali mencoba bergerak, Bu Lastri tubuhnya seperti terjalin dengan nyeri yang luar biasa. Tangan dan kakinya mulai melepuh, dan kulitnya tampak memerah terbakar. Danu teriak panik memegang tangan ibunya yang mulai melepuh. Ibu, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu semakin parah begini? Tanya Danu panik. Bu Lastri dengan suara lemah menggigil, namun tak bisa berkata banyak. Danu, rasanya seperti terbakar. Air mata Bu Lastri pun mengalir, tubuhnya semakin lemah. Danu tak tahu harus berbuat apa. Dokter yang memeriksa Bu Lastri merasa kebingungan. Keadaan Bu Lastri tak kunjung membaik meskipun sudah diberi perawatan medis terbaik. Rasa panas yang luar biasa dan kondisi tubuh yang semakin memburuk membuat Danu semakin cemas. Salah seorang dokter rutin memeriksa Bu Lastri akhirnya mendekati Danu dan memberinya sebuah saran yang mengejutkan. Dokter dengan nada rendah menyarankan sesuatu dengan hati-hati. Danu, saya rasa sudah saatnya kita mempertimbangkan pendekatan lain. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan ibu Anda, tapi mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Saya mendengar ada orang-orang yang bisa membantu dalam kondisi seperti ini. Seorang kiai atau tokoh agama bisa lebih memahami situasi semacam ini, kata dokter. Danu pun terkejut bingung, namun mulai berpikir tentang saran itu. Kiai? Tapi saya tidak tahu harus mencari siapa. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibu saya, kata Danu. Dokter menghela napas berat. Terkadang ada hal-hal yang lebih besar daripada yang kita pahami. Saya sarankan Anda coba mencari bantuan dari seorang kiai, kata dokter. Danu tak membuang waktu, ia segera mencari seorang kiai yang bisa membantunya. Tak lama seorang kiai yang sudah terkenal bijaksana dan dihormati di daerah itu datang menemui Danu di rumah sakit. Suasana di ruang rumah sakit sangat tegang. Bu Lastri terbayang lemah. Tubuhnya terasa panas dan kakinya semakin melepuh. Danu duduk di samping ibunya, cemas dan bingung. Beberapa dokter masih mencoba merawat Bu Lastri, namun tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kiai yang sebelumnya diminta tolong oleh Danu pun datang ke rumah sakit untuk memberi bantuan spiritual. Kiai itu duduk di samping Bu Lastri menatapnya dengan penuh perhatian, sementara beberapa saat ia menoleh pada Danu yang tampak khawatir. Kiai dengan suara tenang dengan penuh wibawa menatap Bu Lastri dengan lembut. Bu Lastri, saya minta maaf menanyakan hal-hal yang sangat sulit, tetapi demi kesembuhan ibu saya perlu mengetahui jawabannya. Apakah ada dosa-dosa besar yang ibu simpan dalam hati? Sesuatu yang mungkin belum ibu akui, kata kiai itu. Bu Lastri terdiam, matanya yang semula kosong mulai mengisyaratkan tanda kebingungan. Ia menggenggam tangan Danu erat-erat, air mata mulai mengalir di pipinya. Bu Lastri dengan suara terbata-bata, suara penuh sesak dengan tangisan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Pak Kiai, kata Bu Lastri dengan menangis terseduh. Selama saya menjabat, saya sering bertindak sewenang-wenang. Saya terjebak dalam kekuasaan, dalam keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Saya makan uang rakyat, uang yang seharusnya untuk kepentingan mereka, untuk membantu mereka. Saya korupsi, kata Bu Lastri.
Danu terkejut mendengar pengakuan ibunya. Ia tak pernah menduga bahwa ibunya yang selama ini dilihat sebagai wanita kuat, berkuasa, dan dihormati, menyimpan beban dosa yang begitu besar. Danu dengan suara gemetar hampir tidak percaya. "Ibu, ibu apa yang kamu katakan?" kata Danu. Bu Lastri dengan wajah penuh penyesalan menunduk. "Saya sadar Danu, saya sadar. Selama 5 kali saya pergi berhaji, saya menggunakan uang hasil korupsi itu. Uang yang tidak halal. Saya berharap bisa bersih, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata saya tidak bisa mengelak dari dosa-dosa saya." Suara Bu Lastri semakin serak, air matanya terus mengalir deras. Kiai menatap Bu Lastri dengan tatapan lembut, menatap penuh makna. "Bu Lastri, pengakuan ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Namun untuk mendapatkan ampunan, kita harus benar-benar bertobat dengan hati yang tulus, menyesali semua perbuatan buruk yang telah dilakukan. Hanya dengan bertobat yang sesungguhnya Allah akan membuka pintu ampunannya," kata Pak Kiai. Bu Lastri menundukkan kepala, menangis dengan perasaan penuh penyesalan. Danu yang mendengar pengakuan ibunya merasa sangat terluka dan bingung. Selama ini ia hanya tahu bahwa ibunya adalah sosok yang dihormati banyak orang, seorang wanita yang penuh ambisi dan kesuksesan. Namun ia tak menyangka bahwa di balik semua itu ada dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan. Danu dengan suara bergemetar memeluk ibunya. "Ibu, kenapa tidak pernah bilang? Kenapa tidak memberitahu aku lebih awal? Saya ingin membantu ibu," kata Danu. Bu Lastri dengan suara perlahan berusaha berbicara meskipun tubuhnya semakin lemah. "Danu, sebenarnya ibu ingin membetulkan semuanya. Tapi ibu takut tak ada lagi jalan untuk ibu," kata Bu Lastri. Kiai dengan bijaksana berbicara dengan penuh ketenangan. "Bu Lastri, tidak ada yang terlambat untuk bertobat selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah niat yang tulus. Jika ibu bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan. Namun itu semua harus dimulai dengan hati yang bersih dan penuh penyesalan," kata Pak Kiai. Bu Lastri menatap Kiai dengan penuh harap, seolah mencari secercah harapan di tengah kegelapan yang menimpanya. Ia merasakan beban dosanya begitu berat, dan tubuhnya yang semakin lemah menjadi cermin dari penyesalannya. Danu dengan penuh kesedihan dan rasa pilu memegang tangan ibunya. "Ibu, kalau saja saya tahu sebelumnya, saya akan berusaha lebih banyak membantu ibu. Tapi kita masih punya waktu kan? Kita masih bisa melakukan yang benar. Kita masih bisa bertobat," kata Danu. Kiai dengan suara penuh perhatian memberi semangat kepada Danu dan Bu Lastri. "Tentu saja Danu, tidak ada yang mustahil. Segala yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan bersama agar Ibu Lastri diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya." Setelah percakapan yang penuh penyesalan, suasana di ruangan rumah sakit menjadi semakin tegang. Bu Lastri merasa semakin sakit. Tubuhnya merasa semakin panas, seolah dibakar hidup-hidup. Ia menjerit kesakitan. Wajahnya terbayang penuh penderitaan. Danu yang duduk di samping ibunya panik dan kebingungan. Tak tahu harus berbuat apa. Ia memegang tangan Ibu Lastri, berharap agar ibunya bisa merasa sedikit lega. Namun rasa sakit itu tidak kunjung reda. Bu Lastri dengan suara tersegal menjerit karena rasa sakit yang luar biasa. "Danu, sakit. Ini sangat sakit Danu," kata Bu Lastri. Danu dengan wajah pucat gemetar memegang tangan ibunya erat-erat. "Bu, tenang Bu. Tolong, bertahan. Jangan tinggalkan Danu." Suara Danu pecah karena takut kehilangan ibunya. Kiai dengan tenang namun penuh dengan keteguhan mencoba menenangkan situasi. "Bu Lastri sabar. Baca kalimat syahadat. Kita akan memandu ibu. Ikuti saya ya Bu," kata Kiai. Kiai mulai mengarahkan Bu Lastri untuk membaca syahadat dengan lembut namun tegas. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," kata Kiai itu. Namun lidah Bu Lastri terasa kaku. Ia berusaha menggerakkan bibirnya tapi tidak mampu mengucapkan syahadat. Keadaan semakin buruk dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Wajahnya tampak penuh kepedihan dan matanya yang semula penuh penyesalan kini mulai kehilangan cahaya. Danu dengan penuh kecemasan memegang wajah ibunya. "Ibu,
Coba dengarkan Pak Kiai, ayo baca syahadat. Jangan biarkan diri ibu pergi begitu saja, ibu. Danu menangis merasa tak berdaya melihat ibunya begitu menderita. Kiai dengan penuh kesabaran terus membimbing Bu Lastri berbicara dengan penuh keyakinan. Ibu Lastri, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Bacalah syahadat dengan hati yang tulus. Ibu ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Setelah beberapa kali mencoba, tubuh Bu Lastri akhirnya berhasil menggerakkan bibirnya dengan sangat pelan. Suara yang terdengar begitu lemah dan hampir tak terdengar, namun Bu Lastri berhasil mengucapkan kalimat syahadat dengan susah payah. Bu Lastri dengan suara yang sangat lemah, hampir tak terdengar, tetapi tetap mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu selesai mengucapkan kalimat syahadat, tubuh Bu Lastri langsung terkulai lemas. Danu menatap ibunya dengan penuh ketakutan. Dan detik berikutnya Bu Lastri menghembuskan nafas terakhir. Danu dengan suara tersiak merangkul tubuh ibunya yang kaku. Ibu kenapa? Ibu kenapa pergi begitu cepat? Kenapa ibu harus pergi seperti ini? Danu menangis terseduh-seduh, perasaan hancur dan kehilangan begitu dalam. Kiai dengan lembut namun penuh dengan keteguhan meletakkan tangannya di bahu Danu. Danu, sabar. Allah memanggil Ibu Lastri karena dia tahu bahwa ibu sudah bertobat dengan tulus. Jangan bersedih. Ibu Lastri kini sudah tenang dan dosanya insya Allah telah diampuni. Kiai mencoba menenangkan Danu yang masih tersiak, merasa kebingungan dan kehilangan. Kiai mengarahkan Danu untuk berdoa agar doa tulus dari anak yang masih hidup bisa membantu mengantarkan ibu yang telah meninggal kepada kedamaian. Kiai dengan suara bijaksana memandangi tubuh Bu Lastri dengan penuh rasa hormat. Danu, jangan ragu untuk berdoa. Minta kepada Allah SWT agar Ibu Lastri diberikan tempat yang baik di sisinya. Doa seorang anak sangatlah besar maknanya, terutama ketika anak itu mendoakan orang tua yang sudah tiada, kata Pak Kiai. Danu dengan air mata yang masih menetes mengangguk lemah. Ibu, maafkan Danu. Danu akan selalu mendoakan ibu. Semoga Allah SWT menerima taubat ibu dan memberi tempat yang terbaik untuk ibu di akhirat. Danu menundukkan kepala memanjatkan doa dengan hati yang penuh penyesalan dan cinta yang mendalam kepada ibunya. Danu berdiri di samping ibunya yang terbaring kaku mengucapkan doa untuk keselamatan jiwa ibunya. Meskipun hatinya dipenuhi kesedihan, ia tahu bahwa ibunya telah menjalani proses taubat yang panjang dan akhirnya menghadap Sang Pencipta dengan hati yang tulus. Ia berharap agar Allah SWT menerima segala ampunan untuk ibunya dan memberi kedamaian yang sejati di kehidupan setelahnya. Kiai dengan penuh harapan dan pengertian menepuk pelan bahu Danu. Jangan khawatir Danu, Allah SWT Maha Pengampun. Bu Lastri sudah menjalani tobatnya. Kita yang masih hidup harus terus mendoakan agar Bu Lastri tenang di alam barzah, kata Pak Kiai. Dengan perasaan campur aduk antara kesedihan, penyesalan, dan harapan, Danu terus berdoa, berharap ibunya mendapatkan kedamaian. Kepergian Bu Lastri meninggalkan kesan mendalam dalam hidup Danu, dan ia tahu bahwa walaupun ibunya telah tiada, ia harus terus berusaha menjadi anak yang baik, menebus segala dosa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya dengan doa dan amal baik. Dalam hadis yang terdapat beberapa riwayat yang menerangkan larangan memakai hak orang lain dan menjadi penguasa yang jahat, terutama dalam konteks keadilan, korupsi, dan penindasan terhadap rakyat. Berikut adalah beberapa hadis yang relevan. Larangan memakan harta orang lain secara zalim. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah SWT, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan harta orang lain dengan cara yang zalim, berlari dari medan perang, dan menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti melakukan korupsi atau penipuan, adalah salah satu perbuatan yang membinasakan. Larangan menjadi penguasa yang zalim. Rasulullah SAW bersabda,
Ada 3 golongan yang akan datang pada hari kiamat dengan wajah mereka seperti bulan purnama. Seorang yang mendamaikan antara orang yang berselisih, seorang yang memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan, dan seorang penguasa yang adil. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa penguasa yang adil yang tidak menindas rakyatnya dan bertindak dengan kejujuran akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, penguasa yang zalim yang memanfaatkan kedudukannya untuk menindas rakyat dan mengambil hak mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Memimpin dengan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan para penguasa dan pemimpin bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat mengenai bagaimana mereka memimpin dan apakah mereka mengangkat keadilan atau malah sebaliknya, menindas merugikan orang lain. Peringatan tentang memakan harta rakyat secara zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa tindakan memakan hak orang lain terutama dengan cara yang tidak adil akan mendapatkan balasan yang sangat berat di akhirat. Melalui hadis-hadis ini, jelas bahwa Islam sangat melarang perbuatan yang menindas orang lain, mengambil hak mereka secara zalim, dan menjadi penguasa yang buruk yang tidak adil dalam memimpin. Nah, begitulah kisah yang dapat kami bawakan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah-hikmah dan nilai-nilai penting di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.